Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemilihan Miss Chinese Indonesia 2022 yang dipersembahkan oleh Yayasan Eljon Indonesia dan Eljon Pageants yang diikuti oleh seluruh finalis menjalani karantina tatap muka. Spesialnya, dalam sesi pembekalan materi seluruh finalis Miss Chinese Indonesia 2022, kehadiran langsung motivator tanah air yang dikenal dengan filosofi Success is my right. Siapa lagi kalau bukan Andri Wongso atau lebih dikenal dengan Om Awe. Selanjutnya kita welcome Pak Andri Wongso. Silakan tepuk tangan buat Pak Andri Wongso. Kita mulai. Mohon izin untuk berdiri. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joni atas undangan saya bisa hadir untuk sedikit sharing pengalaman. Begitu juga untuk Pak Edi. Ya, sekali kita tekankan ini undangan yang paling berharga. Karena apa yang undang bukan sekedar orang biasa. Orang yang sukses dari bawah. Berikan tepuk tangan dulu. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Baik, nggak cukup. Ya, saya sebagai motivator sudah lebih dari 25 tahun. Dimanapun berada, kalau ada telepon saya, mau di mobil, di kantor, di rumah, pagi, siang, sore. Halo Pak Andri, apa kabar? Luar biasa. Apa itu luar biasa? Kata luar biasa sederhana, artinya berbeda. Kalau orang lain takut saya berani, itu luar biasa. Orang lain malas saya rajin, itu luar biasa. Orang lain pesimis saya optimis, itu luar biasa. Orang lain negatif saya positif, itu luar biasa. Dan itu sudah dikumandangkan begitu lama. Luar biasa, luar biasa. Sehari minimal saya lebih dari 100 kali mengucapkan kata-kata luar biasa. Kenapa kok ada kata-kata luar biasa? Ya background saya. Background saya keluarga miskin. Menggeliat berjuang mati-matian, setengah mati baru bisa mengentaskan sampai hari ini. Maka saya tetap ingat kata-kata luar biasa. Seperti hari ini saya juga sama. Untuk Miss Chinese Indonesia berharap responnya itu luar biasa. Apa kabar? Iya, tekanannya baru 40%, kurang kuat. Apa kabar? Iya, tepuk tangan dulu. Saya menambahkan saja sharing dikit. Seperti apa dikatakan oleh Pak Edi tadi tentang optimis. Saya dari miskin sampai sekarang dan yang dihadapi berbagai macam. Bisnis juga sama, Pak Joni juga sama. Tanpa optimis tidak bisa berbuat apapun. Kita melewati COVID-19 ya, sudah hampir 3 tahun. Siapa yang bertahan? Negara mana yang bertahan? Perusahaan mana yang bertahan? Perorangan mana yang bertahan? Pasti orang yang punya mental optimis. Ada 4 macam manusia di dunia ini. Perlu dicatat. Orang pertama, orang yang pesimis pasif. Pekuanje, petung. Sudah pekuan, petung. Sudah negatif, sudah pesimis, pasif. Di dunia ini loh, paling banyak manusia yang pesimis, pasif. Keadaan apapun dinilai dari kacamata pesimis. Udah pesimis, pasif tidak bergerak, tapi doa paling kuat. Sembahyang ke gereja, ke masjid, berdoa ke patung, minta. Minta supaya hidupnya berubah. Bodoh itu. Kebodohan spiritual. Mentalnya gak bagus, pesimis, males, loyo, letih, lesu, tapi kuat sembayangnya. Minta supaya dikong bisa hidup, merubah hidupnya. Bodoh itu. Betapa banyaknya orang bodoh di dunia ini. Minta-minta, tapi mental tidak dirubah.
Ini yang paling penting. Jadi kalau pesimis pasif, tidak mungkin bisa merubah kehidupan apapun. Paling banyak orang pesimis pasif. P tongje. Sekaligus P kuan. Orang yang pesimis, orang yang pasif. Di dunia paling banyak tidak mungkin bisa berbuat apapun. Maka silakan buang semua itu, mental pesimis pasif. Orang kedua, pesimis tapi aktif. Sekedar aktif. Sekedar aktif, mental pesimis, takut, bimbang, ragu. Tapi berharap bisa maju. Nggak mungkin, itu bodoh hidup. Bodoh hidupnya, bodoh mentalnya, mengharapkan sesuatu yang bukan jalurnya. Tidak mungkin. Cerita Pak Edi tadi belum lengkap, nanti dilengkapi pada saat kita nanti berkunjung ke pabriknya, ke perusahaannya. Tidak mungkin bisa sukses tanpa optimisme. Pesimis tidak mungkin sukses. Maka jelas banget sebagai generasi muda Chinese ini ya, etnis Chinese atau peranakan. Harus punya mental seperti atasan kita. Ya, orang tua kita yang punya mental yang berbeda. Jadi pasti pesimis aktif, sekedar aktif, jangan dipakai, buang. Satu, pesimis pasif, jangan. Pesimis aktif, buang juga, aktif-aktifan. Orang ketiga, orang yang optimis. Wah bisa nih, tapi nunggu COVID-19 selesai baru kita mau giat kerja, baru giat usaha. Atau alasan-alasan yang lain. Sama. Optimis, sekedar optimis tapi sikap gerakannya itu pasif. Selama hidup tidak mungkin jadi orang. Jadi 3 macam manusia ini. 1 pesimis pasif, 2 pesimis aktif, 3 optimisan tapi pasif. Orang yang 3 ini biasanya paling kuat berdoanya. Tapi paling bego untuk kehidupan. Jangan ditiru. Ya, kalau di dalam bahasa Islam ada kata-kata, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Bagus banget. Jadi kalau kita tidak merubah diri kita, nggak mungkin berubah. Papa saya, keluarga Pak Edi, mungkin keluarga Pak Joni juga, keluarga kalian juga yang papanya atau kungkungnya, pasti bukan orang kaya raya datang kemari, yang berjuang. Ya. Maka yang paling bagus adalah nomor 4. Lu Kwanze, orang yang optimis sekaligus jutung. Jutung itu inisiatif, bergerak, hidup. Nah kalau 3 orang tadi, pesimis pasif, pesimis aktif, optimis pasif, tidak ada satupun di dunia yang menciptakan kesuksesan. Penemu-penemu apapun di dunia, tidak ada satupun di antara 3 orang. Semuanya bermuara pada satu titik. Orang yang optimis, yang lokwanze, sekaligus jutung, aktif seperti kalian semua. Jadi ini bukan sebuah teori, tapi ini pilihan. Life is a choice, pilihan. Kalau negatif, positif, saya pilih positif. Malas, rajin, saya pilih rajin. Ini hukum. Tidak mungkin salah. 100% tidak mungkin salah. Maka sebagai wakil nanti ini ya, Miss Chinese Indonesia, ini dipegang erat. Kemanapun, hidup dimanapun, optimis dan aktif. Menghadapi kesulitan, halangan, rintangan, apapun. Nggak takut. Kita apa? Harus dihadapi. Kesulitan, halangan, rintangan, tekanan, cobaan, apapun. Tanpa optimisme, tidak mungkin kita akan nerjang. Saya cerita sedikit ya. Lahir di keluarga miskin. Sekolah cuman kelas 6 SD. SD pun gak lulus. Tahun 65 kejadian Gestapo PKI. Saya 11 tahun, kelas 6 SD.
berhenti sekolah. Mama papa tidak mampu menyolokkan anak-anak. Berhenti semua, tiga-tiganya. Saya 3 saudara, adik saya, kakak, koko saya berhenti. Mulai saat itu masuk ke Universitas Masyarakat Sewitasya, Fakultas Penderitaan. Mama saya jualan kue di kantin sekolahan di mana saya sekolah. Tidak bisa jualan, bikin kue sendiri di rumah. Anak-anaknya bantu jualan. Di sana loh, penderitaan. Sering dapat ilmu dari papa saya. Papa saya sering kali kata-kata motivasi dalam bahasa Mandarin. Renjung. Orang boleh miskin, zi bu cium. Orang boleh miskin, mental gak boleh miskin. Itu yang sering dicekokin. Dengan pengertian seperti itu, anak-anak ini dari pendidikan motivasi seperti bangkit. Dari sana mulai kerja bantu orang tua. Saya juga senang kungfu zaman segitu, umur 11 tahun. Tarik waktu biar cepat, umur 22 tahun. Mungkin seumur kalian ini. Berangkat dari kota Malang ke Jakarta. Rubah nasib. Modalnya cuma 1 surat. Dari koko saya yang sudah ke Jakarta. Andri, rubah nasibmu. Rubah pakai apa? Seumur 22 tahun belum pernah menikmati makan di restoran yang besar. Makan di restoran yang tanggung. Makan di restoran yang kecil. Tur luar negeri, tur dalam negeri, tur dalam kota. Belum pernah menikmati saya. Ulang tahun, orang lain pakai kuetar. Saya cuma dikasih 2 telur merah. 2 telur merah, telur 1 dipotong. 1 kasih koko saya, 1 kasih adik saya. 1 telur ulang tahun. Bukan main luar biasa. Tapi saya senang. Setelah dewasa, makin tua makin tahu. Keras sekali ajar mama papa. Kalau dibandingkan anak saya sekarang, bumi dan langit. Mereka lahir minimal anak orang punya. Dan saya merasakan sekolah itu penting, pendidikan penting. Saya bukan orang bodoh gak mau sekolah, orang pinter gak mampu disekolahkan, duit gak ada. Maka dari kecil anak-anak saya didik semua. Syukur ya, 3 anak semua lulusan, 1 lulusan Amerika S2. Kedua lulusan Australia. Ketiga lulusan Amerika. Saya mengatakan pendidikan itu penting. Tapi lebih penting apa? Karakter. Ya, karakter ini paling penting. Seperti apa dikatakan oleh Pak Joni tadi, menghargai leluhur dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Akhirnya saya tahun 80 bisa berangkat ke Taiwan sebagai bintang film kungfu di Taiwan. Proses panjang lebar, saya buka perusahaan, kartu ucapan kata motivasi. Satu-satunya ya perusahaan jual kata-kata motivasi, meledak. Dan akhirnya lewat 1 putaran waktu, tahun 2000, tampil sebagai motivator. Terus sampai sekarang disebutlah motivator nomor 1 Indonesia. Lahir sebuah filosofi, success is my right. Success is my right. My right, 成功是我的权利. Maka dari pengertian seperti ini, sebuah contoh, kita mutlak memiliki mental lukuan, optimis sekaligus jutung, aktif. Ya, semoga dengan mental optimis dan aktif, kalian semua akan tidak hanya sukses di kehidupan sekarang ini, tapi juga ke internasional. Luar biasa. Terima kasih. Wah, luar biasa. Ini kita sangat beruntung ya pada hari ini mendapatkan 2 tokoh yang luar biasa. Nah, ada 2 pertanyaan yang boleh diajukan, ya. Dua-duanya boleh kepada Pak Edi, atau 1 kepada Pak Edi, atau 1 kepada Pak Andri Wongso. Silakan, siapa yang mau bertanya, silakan tunjuk tangan, nanti kita berikan kesempatan. Oke, siapa yang pengen bertanya? Ya, silakan Mas Susilo. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Silakan berdiri. Selamat pagi Pak Andri Wongso, Pak Edi.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Oktul Ibrani, saya finalis nomor 8. Menarik sekali motivasinya dan saya ingin bertanya, seperti kata peribahasa dalam Mandarin, 聪明的人不一定是成功，可是成功的人一定都努力. Dan artinya itu semua orang pintar tidak berarti sukses, tapi semua orang sukses itu pasti rajin. Nah, menurut Pak Andri, itu apa sih arti kesuksesan bagi seseorang? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak Andri. Iya, kategori sukses buat saya ya, coba diolah ya. Sukses cuman sebutan. Oh, sukses sebutan, gagal sebutan. Sebutan dari sebuah proses perjuangan yang sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau saya mahasiswa, yang disebut sukses itu adalah saya lulus, ya sukses. Sebagai pedagang, kalau untung, sukses. Jadi setiap manusia berubah dan berbeda, dan selalu terus berubah. Jadi kalau saya kebetulan sekarang ini atlet nasional, ya target saya adalah juara. Juara itu sukses bagi saya, tapi sukses saya bukan berarti sukses orang lain. Maka kembalikan ke diri kita masing-masing. Apa yang kita mau? Apa yang Anda mau? Sebagai kondisi sekarang ini, mungkin berpikir tentang jadi juara Miss Chinese Indonesia atau punya gambar lain, itu dipegang erat. Kalau sudah punya gambar-gambar yang banyak dan diperjuangkan, kalau berhasil, jadi jenggong berbagai macam, berbeda dan berubah. Begitu Anda dapat mendapatkan satu, umpama hari ini dapat Miss Chinese Indonesia, nggak stop, berubah. Aku mau jadi Miss Chinese Internasional, terus bertumbuh. Jadi istilah sukses semua kembali kepada kita masing-masing. Itulah sukses. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ayo satu lagi siapa? Silakan. Nama saya Kimberlyn Sugianto. 我的中文名是郑嘉玲. Saya finalis nomor urut 12. Seperti yang sering didengar di media sosial baik masyarakat luas, saat dalam masa pembentukan diri, masyarakat sering merasa burnout dalam proses untuk tetap optimis dan aktif. Bagaimana pandangan terhadap burnout ini dan bagaimana cara untuk kita generasi muda dapat melewati masa burnout ini? Untuk Pak Edi atau Pak Andri bisa silahkan. Pertanyaan tadi ulang lagi, bagaimana menghadapi kondisi? Pertanyaannya adalah bagaimana bagi generasi muda untuk melewati dan semangat lagi untuk melewati masa burnout. Iya. Kata Pak Edi ini kentengan katanya. Pertanyaan enteng buat Pak Edi, saya jawab aja katanya ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Edi dulu. Jadi hidup ini mengalami. Kalau tidak pernah mengalami, tidak punya poin. Termasuk mengalami tekanan, gagal, diremehkan, direndahkan, dihina, maju gagal. Itu biasa aja. Bagi seorang yang disebut sukses, mau mengambil sesuatu yang mau diraih sampai berhasil, itu pasti lewat. Mumpung masih muda, harus punya mental, siap menghadapi apapun. Makin berat yang dihadapi, harusnya makin bersyukur. Kenapa? Itu ujian. Kalau selama masih muda tidak mengalami kondisi gagal, terhina, dihina, direndahkan, mentalnya down, jadi kecil, syauren, kita nggak mungkin sukses. Jadi mau tidak mau harus optimis, aktif, melewati, menghadapi tekanan semua ini. Nanti setelah lewat, baru mateng.
Setelah nanti umpama anggap 10 tahun lagi kalian menghadapi kesulitan halangan, setelah 10 tahun kemudian ditanya orang kok kuat ya? Udah biasa. Sudah bukan masalah lagi. Saya menghadapi masalah, kesulitan, halangan, ini buat saya camilan. Camilan kehidupan, camilan sukses. Maka selagi masih muda, jangan lari dari kesulitan. Nyemplung ke dalam. Pacaran dengan kesulitan, halangan. Masuk ke dalam. Lama-lama belajar, ternyata hidup ini nggak bisa lepas. Tidak mungkin bisa lewat sulit, halangan, gagal, semua. Tapi saat matang, pandangannya bukan gagal lagi. Itu cuma variasi hidup. Ya nanti kalau saat nanti kita datang ke tempat Pak Edi, itu harus dipaksa untuk cerita semua. Karena dari nol berjuang itu yang dimakan apanya? Kesulitan, halangan, rintangan, tekanan, persaingan, kekurangan, keterbatasan, semua. Gak apa-apa. Tanya bos kita, Pak Joni juga sama. Sekian karir demikian memang gampang. Sulit, rumit, iya, lewat. Kalau tidak mungkin Eljon seperti hari ini. Tambahkan lagi. Nah ini mulai panas Pak Edi. Mungkin saya bisa tambahin sedikit. Mungkin pernah dengar wan si qi tou nan. Jadi memang semua itu perlu perjuangan. Kita aja di dalam bisnis aja itu nggak ada kita masuk dalam satu bidang terus langsung bisa cepat menguasai terus bisa, nggak bisa. Kalau saya boleh ngambil pakai waktu, mungkin kita 5 tahun masuk baru paham, itu pun juga belum ahli sekali. Jadi memang semua permulaan itu nggak gampang dan perlu waktu. Itu pun juga kalau kita terus tekunin dengan tadi optimis, dengan tadi segala banyak keunggulan dirinya sendiri itu semua leci di dalam situ, baru kita biasanya sukses itu step by step. Kalau bilang kayak Coca-Cola bus langsung bisa itu, hilangnya juga cepat biasanya. Tapi kalau yang mau kekal itu biasanya kita perlu waktu untuk mengambil gitu. Jadi saya kira itu tambah. Oke, terima kasih. Jadi berikut kami persilakan Pak Edi dan Pak Andri kita ke depan untuk kami serahkan sertifikat bahwa Bapak dan hari ini Bapak-bapak sudah memberikan motivasi kepada para finalis Miss Chinese Indonesia 2022. Andri Wongso merupakan seorang motivator top Indonesia yang sudah lebih dari 25 tahun sukses memberikan motivasi positif serta membagikan semangat bagi orang lain dan tentunya seluruh finalis Miss Chinese Indonesia 2022. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Oke pemirsa, see you. Oke, Kak. Nah sahabat Eljon, sudah selesai nontonnya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share ya. Dah.